rasa dengki menghambat keimanan. Kita berusaha agar iman kita kepada Allah makin hari makin kuat. Dan ketaatan kita atau takwa kita kepada Allah makin hari makin meningkat juga. Dengan harapan bahwa pada saat ajal kita nanti tiba, kita ini kan suatu saat akan mengakhiri hidup kita tidak tahu jadwalnya, tapi pasti datang. Cuma waktunya kita tidak tahu. Nah, karena kita tidak tahu, maka kita harus berusaha secepatnya kita mempersiapkan diri menghadapi kehidupan berikutnya. Untuk itu kita mesti memperkuat iman kita dan meningkatkan ketakwaan kita. Sehingga kapanpun Allah memanggil kita itu dalam keadaan beriman dan dalam keadaan taat kepada Allah. Dengan begitu, maka harapannya kita mengakhiri hidup ini dengan husnul khotimah. Tapi kita harus waspada bahwa kita ini kan berusaha untuk meningkatkan, melakukan ini, melakukan itu, ngaji, terus kemudian melakukan ibadah-ibadah ritual seperti sholat sunnahnya ditambahi, puasanya ditambahi dan sebagainya. Tapi di samping kita itu melangkah ke depan, ada hal-hal yang memegang kita dari belakang, menarik kita dari belakang, supaya kita tidak jadi maju. Banyak hal-hal yang menarik dari belakang supaya kita tidak jadi maju. Itu antara lain sudah kita bahas beberapa waktu yang lalu, antara lain kesombongan, lack of knowledge, ya, kurangnya pengetahuan itu juga menghambat kita untuk maju meningkatkan iman. Terus, nah pagi ini kita membahas kedengkian. Kedengkian ini, kalau kita lihat makin hari kehidupan kita ini makin makin dengki kita ini. Mohon maaf saya bilang kita ini, kita bangsa Indonesia, ya. Jadi mudah-mudahan individu kita ini, terutama yang ngaji ini, di dalam hatinya tidak ada rasa dengki. Tapi lingkungan kita itu banyak kedengkian sehingga itu bisa mempengaruhi kita. Ya. Yang paling rawan kena dengki itu politisi. Karena politisi itu kan kepengennya merebut kekuasaan. Karena ingin merebut kekuasaan, maka kalau yang berkuasa itu orang lain, itu pihak yang lain itu berusaha jegal. Bagaimana supaya dia kehilangan jabatan? Bagaimana pemilihan yang akan datang dia atau mereka itu jatuh. Terus yang berkuasa juga begitu. Karena kedengkian khawatir pada waktu pemilihan yang akan datang itu orang lain yang maju, maka mumpung ada kekuasaan, mumpung menguasai polisi, mumpung menguasai kejaksaan, menguasai kehakiman dan sebagainya. Nah, itu lalu terus orang-orang yang tidak seide, tidak sejalan, itu dipenjarakan. Nah, bahkan kadang-kadang nggak ada kesalahan pun dicari-cari kesalahannya. Nah, tapi tentu karena ini orang itu pada sama-sama seperti itu, jegal-menjegal, maka seringkali yang jegal itu ya punya kelemahan, yang dijegal juga punya kelemahan. Sehingga akhirnya jegal-menjegal dan jatuh masing-masing jatuh, ya. Jadi drama yang belakangan ini kan ada usaha-usaha yang semacam itu, orang mengartikannya macam-macam. Nah, saya tidak ingin membahas politiknya, cuma perilaku mereka itu menyebabkan kita, mestinya kita kan hanya nonton saja, tapi seringkali kita itu komentar-komentar di WA grup dan sebagainya, lalu terus kita terbawa. Kita kan bukan politisi, kita tidak punya kepentingan untuk mengambil jabatan. Tetapi kenapa kita itu juga ikut-ikutan merasa dengki begitu? Jangan sampai kita itu terbawa. Jadi ini yang saya maksud, kita ingin terbebas dari rasa dengki di hati kita, tapi lingkungan kita itu menyeret-nyeret kita untuk ikut dengki. Padahal kalau seseorang itu di hatinya ada dengki,
kemungkinan melaksanakan iman dengan baik itu sulit sekali. Ya. Jadi oleh karena itu kita harus waspada bahwa ada suatu sikap batin, yaitu antara lain dengki, yang bisa menghambat peningkatan iman kita dan bahkan bisa menghilangkan kita dari hati kita. Jadi bukan hanya menggeret supaya tidak maju, tapi bahkan bisa iman itu hilang dari hati. Nah kalau hilang itu kan seperti harapan kita yang pertama tadi kita bahas, nggak terjadi. Kita kan mengharapkan waktu kita dipanggil oleh Allah, kita husnul khotimah. Padahal dengki itu bisa membuat iman di hati itu hilang. Logikanya gimana? Nanti kita bahas. Tentu saya tidak bisa membahas ini sampai tuntas, ya. Seperti tadi Bu Nuni kan mengharapkan kita membahas tuntas. Nggak mungkin lah, dalam kurang dari 1 jam itu bisa tuntas. Apalagi saya harus menyisihkan waktu untuk tanya jawab. Nah, jadi tidak akan tuntas, tapi kita coba gali. Ya. Kalau saya membahas secara garis besar, nanti Bapak Ibu bisa zero in, ya, bisa membahas secara spesifik suatu masalah. Jadi kita harus waspada. Nah, sikap batin ini antara lain dengki, sombong, kurangnya pengetahuan, dan sebagainya. Nah, rasa dengki itu apa? Rasa dengki itu keinginan seseorang agar kenikmatan yang ada pada orang lain itu hilang. Saya ulang, kalau saya dengki, saya merasa iri ada orang yang mendapatkan kenikmatan. Kenikmatan itu bisa berupa kelebihan dalam otoritas, bisa berupa jabatan, bisa berupa pemilikan, misalnya dia kaya dan sebagainya, bisa berupa nasib baik, karena dia punya orang dalam di dalam pemerintahan, dia bisa naik begitu aja meskipun tidak punya ijazah sarjana, apalagi ijazah doktor. Yang doktor pun bisa kalah. Nah, itu mudah sekali memancing orang untuk dengki. Bisa juga kelebihan yang diberikan oleh Allah kepada seseorang itu berupa kecantikan atau ketampanan, kegagahan badan, itu bisa juga. Ya. Jadi rasa dengki itu, kalau saya dengki pada seseorang, maka bila ada orang itu mendapatkan kenikmatan berupa apapun yang ada pada dia, itu saya mengharap itu hilang dari dia, lepas dari dia. Kalau dia punya jabatan, saya kepingin jabatan itu lepas dari dia. Kalau dia orang kaya, saya berusaha bagaimana dia tidak kaya. Jadi misalnya dia berdagang, lalu saya menyaingi atau saya menyebarkan isu-isu. Kalau dia jual bakso, jangan beli di situ, itu dicampuri babi, misalnya begitu. Nah, itu kan kenikmatan yang diterima oleh dia, yaitu berupa penghasilan yang cukup banyak. Nah, itu bagaimana supaya penghasilannya tidak banyak lagi. Nah, dengki itu ada kalanya kenikmatan yang ada pada orang lain itu pindah kepada saya sebagai pendengki, atau lepas begitu aja. Jadi baik saya mengumpamakan saya orang yang pendengki, ya, baik saya itu ingin jabatan dia pindah ke saya atau tidak, pokoknya kalau dia punya jabatan, aku ingin dia lepas dari jabatan itu, atau jabatannya itu lepas dari dia. Kalau dia cantik, bagaimana supaya dia hilang kecantikannya, dan sebagainya. Nah, kenikmatan itu seperti tadi saya bilang bisa berupa kekayaan, bisa jabatan, bisa kesuksesan, bisa berupa bakat, dan bahkan bisa juga berupa suara yang bagus sehingga dia bisa menyanyi begitu aja penghasilannya bisa besar, atau berupa kecantikan. Nah, rasa dengki semacam ini itu bertentangan dengan iman. Di mana sih kok letaknya pertentangan itu? Jika seseorang itu betul-betul beriman, ini saya pegang dulu, saya bahas dulu prinsip iman. Kalau kita betul-betul beriman, kita mengakui bahwa Allah itu Tuhan yang menciptakan segala halnya. Dan Allah ketika menciptakan
segala-galanya atau menyebabkan suatu apapun, pasti Allah mengaturnya. Mengatur bagaimana benda-benda yang diciptakan oleh Allah di alam raya ini bisa saling mengisi sehingga alam raya tidak rusak. Karena kalau tidak saling mengisi, nanti yang satu merusak yang lain. Ini kalau kita biarkan alam raya, alam itu misalnya hutan, kita biarkan begitu saja, itu akan lestari dan akan terjadi keseimbangan yang kita suka nyebut ekosistem. Nah, kalau Allah itu menciptakan segala sesuatu, pasti Allah merawat. Nah, orang yang beriman itu mempercayai dan meyakini itu. Nah, kalau kita itu betul-betul beriman, ya karena Allah itu mempunyai hak menciptakan dan mempunyai hak untuk menentukan apa ya karakter benda yang diciptakan itu. Bukan hanya benda, kejadian juga begitu. Allah juga punya hak untuk menciptakan suatu kejadian dan Allah yang mengatur itu tidak bisa diganggu-gugat. Jadi hak Allah untuk mengatur ciptaannya itu tidak bisa diganggu-gugat, yang kita seringkali menyebut hak prerogatif. Karena itu tidak bisa diganggu-gugat, maka kita nggak bisa merubah itu. Kalau Allah menghendaki batu itu jatuh dari atas ke bawah, kita nggak bisa membuat itu menjadi jatuh ke atas. Ya. Orang yang beriman, ya sudahlah, Allah itu memang mengatur itu dengan kehendaknya, dan kehendak Allah itu pasti baik. Kalau itu baik, aku terima. Nah, keimanan itu tempatnya di situ. Keimanan itu tempatnya bahwa aku terima deh, aku diatur oleh Allah. Contoh yang paling gampang, aku ini diciptakan oleh Allah sebagai seorang laki-laki. Aku harus menerima. Aku percaya bahwa Allah yang menciptakan aku, Allah memutuskan menjadikan aku laki-laki. Nggak boleh selalu gara-gara Allah membuat aku laki-laki, aku dibebani kewajiban banyak, yaitu harus memberi nafkah kepada istri, kepada anak. Jadi bebanku banyak. Nanti yang jadi perempuan juga begitu. Aku kenapa sih Tuhan membuat aku perempuan? Gara-gara aku jadi perempuan, aku jadi istri. Karena aku jadi istri, aku didominasi oleh suami. Kalau aku jadi laki-laki, kan aku tidak didominasi. Nah, jadi lihatnya itu negatifnya. Padahal Allah itu menciptakan laki-laki, perempuan sebagai pasangan. Itu kalau kita sebagai suami istri mau mengikuti bimbingan Allah, hidup suami istri itu enak dan enak udah. Nah ini saya mengambil firman Allah, lahu mulkus samawati wal ard yakhluqu ma yasha yahabu liman yasha'u inatha wa yahabu liman yasha'u dzukur. Semua yang ada di langit dan di bumi itu milik Allah, karena semuanya itu diciptakan oleh Allah. Dan ketika Allah menciptakan, Allah itu punya hak untuk melaksanakan keinginannya. Yakhluqu ma yasha. Allah menciptakan seperti apa yang Dia kehendaki. Nah, contoh yang dikemukakan di ayat ini, misalnya ada suami istri, ada yang diberi oleh Allah anak perempuan, ada juga yang diberi oleh Allah anak laki-laki gitu. Nah, itu haknya Allah. Kalau misalnya coba, kalau orang beranggapan bahwa wah, sebaiknya itu jumlah laki-laki harus banyak sekali supaya kita bisa meningkatkan produktivitas. Itu selera kita. Nah, kalau laki-laki semua nggak ada pasangan, kita bingung juga. Ya. Jadi oleh karena itu Allah, coba kita lihat statistik di seluruh dunia. Itu kan jumlah laki dan perempuan itu seimbang. Kalaupun ada perbedaan, misalnya kadang-kadang si laki-laki jumlahnya lebih banyak daripada perempuan waktu bayi. Tapi nanti coba ketika dewasa atau ketika tua, yang mati duluan seringkali laki-lakinya. Jadi Allah yang mengatur itu, keseimbangan itu Allah yang mengatur. Semuanya itu baik. Kalau kita itu beriman menganggap semuanya itu baik. Nah, letak iman di situ.
Nah, orang yang dengki itu tidak bisa menerima keputusan Allah. Misalnya lagi, demikian pula misalnya Allah itu menentukan, memberi rahmat. Rahmat itu kasih sayang. Kasih sayang itu bisa berupa rezeki, bisa berupa uang, harta, bisa berupa anak, bisa berupa sehat, bisa berupa ketentraman hati, dan sebagainya. Itu rahmat. Ya. Kalau Allah sudah memutuskan akan memberi rahmat kepada seseorang, orang lain tidak bisa menghalang-halangi. Ya, kalau Allah misalnya rahmat itu bisa berupa kekayaan. Kalau Allah sudah memutuskan seseorang itu kaya, tidak ada orang lain yang bisa menghalang-halangi dia supaya menjadi miskin. Gak ada. Itu ada salah seorang sahabat Nabi itu, dia heran, dia itu datang ke Madinah itu miskin karena hartanya ditinggal di Mekah. Tapi dalam waktu sebentar, setahun 2 tahun dia sudah menjadi kaya, dan kekayaan itu dia bisa mempunyai onta itu ratusan. Terus suatu saat ada perang kan butuh logistik, butuh kendaraan, antara lain onta. Dia menyumbang, aku nyumbang 100 onta. Berikut pelanannya. Asumsinya kan habis. Dan waktu itu ekonomi kan tidak semeriah sekarang ini. Dalam waktu pendek dia menjadi kaya lagi. Gitu. Jadi dia sendiri heran, aku ini tidak kepengen kaya, tetapi Allah membuat aku kaya. Bahkan dirinya sendiri itu tidak bisa nolak. Ya. Tapi sebaliknya, kalau Allah menghendaki menutup rahmatnya, menutup kasih sayangnya pada seseorang, nggak ada orang lain yang bisa membuka rahmatnya Allah diberikan kepada kita atau diberikan kepada orang yang kita sayangi. Nggak bisa. Ya. Allah menyebut ini salah satu bukti bahwa Allah itu mempunyai hak prerogatif dalam memutuskan. Ma yaftahillahu lin-nasi min rahmatin fala mumsika laha wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'dih. Kalau Allah sudah memutuskan untuk membuka rahmatnya untuk seseorang, artinya mau mengocorkan, mau melimpahkan kenikmatan kepada seseorang, maka fala mumsika laha, tidak ada siapapun yang bisa mencegah. Sebaliknya, wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'dih. Kalau Allah sudah memutuskan untuk seseorang tidak mendapatkan rahmat, ya tidak ada orang yang bisa membuka untuk dia. Jadi kalau misalnya Allah memutuskan seseorang ini kaya, ya kaya gitu aja. Tidak ada orang yang bisa menghalang-halangi. Rizki itu nanti akan mencari dia, bukan dia yang ngubur-ngubur rizki, tapi rizkinya yang mencari dia. Begitu pula kalau Allah sudah memutuskan seseorang itu menjadi miskin, ya dia sulit akan menjadi kaya, karena sudah diputuskan oleh Allah. Tentu ketika Allah memutuskan seseorang itu menjadi kaya atau menjadi miskin, itu tidak serta-merta tanpa pertimbangan. Kalau misalnya ada orang berbisnis selalu menipu, bohong, sombong, tidak menepati janji, ya siapa yang mau berbisnis sama dia? Nah, orang semacam itu dikehendaki oleh Allah, udah kamu memang pantasnya miskin saja. Karena kalau kamu kaya, kamu berdagang, nanti korban dari perdaganganmu itu banyak. Supaya tidak banyak orang yang menjadi korban penipuanmu, dibuat kamu tidak punya modal. Yaitu dengan cara dimiskinkan supaya dia tidak bisa melakukan bisnis. Karena kalau dia melakukan bisnis nanti ada korbannya. Jadi berarti miskinnya seseorang dibuat oleh Allah untuk menyelamatkan orang-orang lain supaya tidak menjadi korban. Kan bagus. Kalau kita melihat hanya nasibnya individu, orang itu miskin seolah-olah jelek. Seolah-olah jelek. Tapi, ternyata maksudnya Allah itu melindungi orang banyak. Melindungi orang banyak itu lebih penting daripada memberi kelonggaran pada satu orang saja. Nah, ini membaca semacam itu memerlukan keimanan. Kalau orang tidak iman, banyak keluh kesah. Ya, mesti banyak keluh kesah. Nah, karena meyakini bahwa Allah itu mempunyai hak mutlak untuk mengambil keputusan apapun,
orang-orang yang betul beriman itu tidak pernah keberatan terhadap kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada siapapun. Jadi ada saudaranya itu naik pangkat, ada saudaranya itu mendapatkan kesempatan apapun yang baik begitu, nggak pernah iri, nggak pernah keberatan. Karena kalau iri berarti keberatan. Keberatan terhadap apa? Keberatan terhadap keputusan Allah memberi dia kelebihan. Nah, karena keberatan terhadap keputusan Allah berarti itu mengganggu iman dia. Ya. Jadi oleh karena itu Allah itu mempunyai hak mutlak untuk memutuskan apapun yang akan dibuat. Nah, saya merujuk kepada firman Allah, wa ma kana lil mu'mini wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidak layak bagi orang mukmin laki maupun perempuan kalau Allah sudah memutuskan, ya, kalau Allah dan Rasulnya sudah memutuskan suatu masalah, tidak layak bagi seorang mukmin laki maupun perempuan untuk memilih yang lain. Ya sudah, yang terjadi itu adalah pilihan Allah. Aku tidak boleh mempunyai pilihan lain, artinya pilihan yang berbeda dengan pilihan Allah. Nah, kalau ada orang keberatan dengan itu berarti maksiat atau bertentangan dengan Allah. Wa may ya'sillahu wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Siapa yang tidak mau mentaati Allah dan Rasulnya, maka dia sebenarnya sesat. Tentu ayat ini sebenarnya ketika diturunkan itu ada konteks yang khusus. Konteks yang khusus bahwa Allah dan Rasulnya memutuskan seorang wanita bangsawan namanya Zainab supaya dia nikah dengan seorang mantan budak, ya. Tidak lagi budak, tapi dia mantan budak yang kulitnya lebih hitam daripada orang-orang Arab. Itu keputusan Allah. Lalu wanita ini keberatan. Oh enggak, aku nggak mau. Lalu turunlah ayat ini. Nah, kalau sudah diputuskan oleh Allah, nggak boleh menghindar. Kalau menghindar itu berarti maksiat. Terus karena dia wanita ini mukmin dengan baik, ya deh, aku mau dijalani. Ternyata itu bagian dari skenario Allah untuk meralat suatu hukum adat. Ya. Hukum adat nasi. Laki-laki yang dijodohkan kepada wanita cantik bangsawan ini itu mantan budaknya Nabi yang oleh Nabi Muhammad dimerdekakan, terus dan Rasulullah senang mencintai mantan budak ini. Lalu Rasulullah memutuskan dijodohkan dengan Zainab tadi. Rupa-rupanya itu bagian dari skenario Allah bahwa istri dari anak angkat itu statusnya tidak sama dengan istri dari anak kandung. Kalau saya punya anak laki-laki, kemudian anak saya punya istri, istrinya itu tidak batal dengan saya, dan saya tidak boleh menikahi dia. Nah, hukum tradisi waktu itu di Arab sebelum ada Al-Quran, istri dari anak angkat itu tidak boleh dikawini. Tidak boleh dikawini oleh bapak mertua. Ya. Ini bukan mertua asli. Anak angkat nikah dengan wanita, terus kan punya anak yang laki-laki ini kan punya bapak angkat. Bapak angkatnya tidak boleh menikahi wanita ini kalau sudah cerai atau misalnya sudah meninggal dunia, nggak boleh. Nah, Allah meralat peraturan itu nggak berlaku, bahwa yang tidak boleh itu istri dari anak kandung. Kalau istri dari anak angkat boleh. Nah, untuk meralat itu Nabi Muhammad sendiri suruh menjalani. Itu suruh tuh Zainab nikah dengan Zaid. Nah, karena mereka itu banyak perbedaan,
Ya, perbedaan tradisi, perbedaan pola berpikir dan sebagainya, mereka terjadi friksi terus, ya berselisih terus. Akhirnya cerai. Setelah cerai, Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad, itu Zainab kamu nikahi. Zainab kamu nikahi. Ya, jadi, ternyata ini untuk membuktikan bahwa hukum baru ini berlaku, bahkan Nabi pun harus jalani itu. Terus dinikahi oleh Nabi, si Zainab itu. Dan perkawinannya itu luar biasa. Sampai Zainab ini mengatakan, aku istri Nabi Muhammad yang paling istimewa. Karena aku satu-satunya yang dinikahkan dengan Nabi Muhammad oleh Allah secara langsung. Kan biasanya kan yang menikahkan itu wali. Wali itu bisa bapaknya, bisa kakaknya, bisa pamannya. Tapi ini walinya adalah Allah sendiri. Nah, ini kan lalu kita membacanya itu, oh ya Allah, Allah memaksakan ini sampai seperti itu. Rupanya untuk meralat hukum adat yang tidak dibenarkan. Nah itu Zainab tidak boleh menolak waktu dikawinkan dengan mantan budak. Tapi ternyata hadiahnya adalah dia menjadi istrinya Nabi Muhammad SAW. Kemudian kita lanjutkan. Dengan demikian seorang yang betul-betul beriman itu tidak akan pernah keberatan jika Allah telah memutuskan si fulan orang lain untuk menjadi kaya atau untuk memperoleh suatu jabatan. Orang yang dengki itu menginginkan kekayaan atau jabatan itu lepas darinya. Berarti dia keberatan terhadap pemberian Allah tersebut. Dengan kata lain, dia tidak rela atas keputusan Allah untuk memberi kenikmatan itu kepada si fulan. Kalau dia tidak rela atas keputusan Allah, itu berarti bahwa dia tidak mengakui kekuasaan Allah yang mutlak. Allah itu mempunyai kekuasaan mutlak. Kalau dia keberatan, berarti dia menganggap Allah itu tidak mempunyai kekuasaan yang mutlak. Dan sekaligus karena tidak ridho, tidak rela atas keputusan Allah, maka keimanannya itu bisa terpangkas. Saya memakai istilah terpangkas karena Nabi Muhammad memakai kata pangkas. Nah, kalau imannya terpangkas, sulit dong dia meningkatkan keimanannya. Ya, Rasulullah mengatakan begini, dabba ilaikum da'ul umam qablakum al-hasadu wal baghda'u hiyal haliqah la aqulu tahliqus sya'ar walakin tahliqud din. Rasulullah bersabda, telah menjalar kepada diri kalian suatu penyakit yang dulu pernah menimpa generasi sebelum kalian. Penyakit itu adalah kedengkian dan kebencian. Nah, penyakit itu adalah pemangkas. Nah, ini istilahnya Nabi. Penyakit itu, kedengkian dan kebencian itu pemangkas. Lalu dijelaskan, aku tidak mengatakan memangkas rambut, tapi memangkas agama. Nah, kalau agama tidak dirampas, boro-boro naik, yang sudah ada itu bisa hilang. Ya. Karena kedengkian itu pada hakikatnya membuat pendengki tidak rela atas keputusan Allah untuk memberikan kenikmatan kepada orang lain. Nah, ketidakrelaan ini biasanya mendorong pendengki itu untuk membenci. Jadi kalau saya dengki kepada orang lain, nanti akan muncul dengan sendirinya rasa benci pada dia. Bahkan bisa juga saya marah. Nah, kalau saya itu membenci orang lain dan marah, aku nggak bisa bersatu dong dengan dia. Padahal kan Allah itu menganjurkan kita itu untuk bersatu padu, saling kerjasama antara orang-orang yang beriman. Nah, kalau ada kebencian dan ada kedengkian, nggak bisa bersatu, pasti bercerai-berai. Nah, oleh karena itu kita hati-hati. Dan kalau kita belum begitu, kita hati-hati jangan bergaul dengan orang-orang yang dengki. Karena orang dengki itu bisa merugikan dirinya sendiri dan bisa merugikan orang lain. Orang lain itu bisa satu orang, bisa orang banyak. Jadi dengki itu betul-betul
penyakit masyarakat. Karena meskipun dengki itu adanya di perasaan satu orang, tapi kalau dengki itu diimplementasikan, diterapkan dalam kehidupan, maka itu bisa mempengaruhi orang banyak. Nah, salah satu ciri khasnya orang dengki itu membenci orang yang didengki, dan kebencian itu tercermin di ucapan-ucapannya, dari omongan-omongannya. Allah mewanti-wanti kita, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum la ya'lunakum khabala. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu ambil teman, menjadikan teman sebagai teman kepercayaanmu orang yang di luar kalanganmu. Orang yang di luar kalanganmu itu orang yang tidak betul-betul beriman. Orang yang betul-betul beriman itu tidak punya kedengkian. Nah, kalau ada orang yang dengki, itu bukan golonganmu. Nah, bahwa kalau ada orang lain dengki aja, itu Allah mewanti-wanti, itu bukan golonganmu. Jangan bergaul dengan mereka. Nah, mereka itu orang yang dengki menyukai apa yang menyusahkan kamu. Telah nyata kebencian dari mulut mereka, dan apa yang disembunyikan di hati mereka itu lebih besar. Jadi kalau orang dengki itu pasti membenci. Kebencian itu akan tercermin dari kata-katanya. Nah, kata-kata itu hanya ibaratnya kayak gunung es. Gunung es itu hanya hanya ujung dari es yang besar, yang di dalam air itu justru lebih besar. Nah, gunung es yang kelihatan di permukaan air itu kata-kata kebencian. Kebencian itu sebenarnya di hatinya itu lebih besar. Jadi kita harus hati-hati, jangan dengki, dan juga jangan berkawan akrab dengan orang pendengki. Berkawan akrab, kalau hanya sekali-sekali untuk hubungan biasa nggak apa-apa, tapi jangan terlalu akrab. Nah, kemarahan dan kebencian semacam yang diakibatkan oleh kedengkian itu bertentangan dengan semangat keimanan, karena keimanan itu mendorong masyarakat untuk bersatu padu. Sedangkan kebencian dan kemarahan itu mendorong masyarakat untuk bercerai-berai. Dengan demikian, seorang pendengki akan sulit melaksanakan keimanannya supaya kita bersatu. Apalagi meningkatkan, melaksanakannya aja sulit, apalagi untuk meningkatkannya. Perintah Allah supaya kita itu bersatu, itu wa'tasimu bihablillahi jami'a. Kalian berpegang teguhlah pada ajaran bimbingan Allah. Semuanya. Wala tafarraqu. Jangan kalian bercerai-berai. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fasbahtum bi ni'matihi ikhwana. Ingat dulu kalian orang-orang Madinah itu suka berantem satu dengan yang lain. Ya, ibaratnya kamu itu ada di tepi jurang. Tapi kemudian karena kalian beriman, lalu terus kalian bersatu, sekarang kalian menjadi berkawan, bersaudara, bersatu padu. Itu artinya Allah mengentaskan kalian dari jurang. Kalian sudah ada di mulut jurang, diselamatkan oleh Allah. Nah, bahkan jika rasa dengki itu mendominasi pikiran seseorang, dia bisa kehilangan keimanannya. Apa hubungannya pola pikir dan iman? Iman itu adanya di pola pikir. Ya. Kalau kita kan mengenal iman dan Islam. Iman itu tatarannya ada di pikiran atau hati. Sedangkan Islam itu ada di perilaku, action. Action itu sebagai cerminan atau ekspresi dari keimanannya tadi. Nah, dengki itu dimulai dari rasa dengki, rasa tidak suka kalau ada orang lain itu mendapatkan kenikmatan. Nah, berarti kan tempatnya sama-sama di pikiran. Atau kalau istilah yang dipakai Nabi, sama-sama di dalam hati. Iman di dalam hati, kedengkian itu juga di dalam hati. Ya, perasaan rasa dengki itu di hati. Nah, Rasulullah mengatakan, la yajtami'u fi jawfi 'abdin al-iman wal hasad. Iman dan dengki tidak mungkin bersatu di dada seseorang.
di dada seseorang, di hati seseorang. Kalau ada imannya benar, maka kedengkian pasti hilang. Kalau ada kedengkian itu masuk ke dalam hati seseorang, iman hilang. Karena dua ini bertabrakan, nggak mungkin bisa bersatu. Ya kalau kita mendapatkan minyak dan air, itu saja tidak bisa bersatu. Nah, ini kalau keimanan dan kedengkian kan abstrak. Nah itu ibaratnya semacam itu. Nah karena kedengkian itu bertentangan dengan keimanan, maka kedengkian akan mempersulit seorang pendengki untuk masuk dan tinggal di surga. Ya, karena dia imannya terganggu, bagaimana bisa masuk surga? Surga itu kan untuk orang yang beriman dan beramal saleh. Kalau dia imannya kabur karena ada kedengkian, ya berarti dia potensinya masuk neraka. Dan bahkan di surga itu tidak ada rasa dengki. Kalau orang sudah masuk surga, itu kedengkian hilang. Artinya tidak layak bagi orang yang dengki masuk ke surga. Nah, Allah menyebutnya wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwana ala sururin mutaqabilin. Kami tanggalkan rasa dengki di hati penghuni surga. Karena hilang ikhwanan, mereka menjadi bersaudara. Jadi kalau kita kepingin akrab-akrab dengan seseorang, mesti kita hilangkan kedengkian-kedengkian. Nah mereka itu dari body language-nya, dari bahasa tubuhnya, mereka duduk-duduk saling berhadapan. Kalau namanya teman ngobrol itu kan berhadapan. Kalau bermusuhan itu kan saling membelakangi. Ya. Jadi di surga tidak ada kedengkian. Kalau misalnya ada orang yang waktu di dunia itu bermusuhan, kalau sama-sama masuk surga, kedengkiannya hilang. Bagaimana bisa mungkin terjadi? Ya misalnya begini, ada perang. Orang kafir Makkah menyerbu Madinah. Di Madinah itu orang-orang yang beriman. Kemudian orang-orang Mekah ini kan kafir. Mereka perang, lalu terus orang Islamnya ini terbunuh. Nah, terbunuh kan berarti dia mati syahid. Karena mati syahid dia masuk surga. Nah, di antara orang-orang Mekah itu ada yang kemudian taubat. Salah ini jalan yang aku tempuh. Aku mau masuk Islam. Ya, seperti Khalid bin Walid, ya, itu kan dulu panglimanya atau pakai jagoan perangnya Mekah. Tapi kemudian dia masuk Islam, dia ditunjuk menjadi panglima perangnya Nabi Muhammad dan bahkan panglima perangnya si Umar bin Khattab. Nah, jadi ini orang kafir membunuh orang Islam dalam perang. Orang Islamnya mati, meninggal, syahid, masuk surga. Orang Mekah yang individu tertentu, ini kafir, membunuh orang Islam, kemudian dia masuk Islam. Setelah masuk Islam, dia tobat dan dia bahkan ikut perang dengan Nabi, mati dia syahid. Mati terbunuh di perang itu. Masuk surga. Ketika di surga, nanti mereka akan ketemu. Ya, akan ketemu yang membunuh dan yang dibunuh ini. Ketika di sana, nggak ada kedengkian. Ya, untuk apa dibahas? Kita sama-sama di surga kok. Ya, jadi, oleh karena itu, kalau kita kepengen masuk surga, latihan mulai sekarang. Di surga nggak ada orang dengki. Kalau di surga nggak ada orang dengki, mulai sekarang kita jangan pernah dengki. Ya. Nah, setelah mempelajari ayat-ayat Quran dan hadis seperti yang saya bacakan tadi, kita bisa memahami bahwa Allah menjamin orang yang masuk dan tinggal di surga itu tidak akan menyimpan kedengkian di hati mereka terhadap siapapun. Dan dia kalau orang yang di dunianya itu sudah melatih diri untuk tidak dengki, maka dia akan menjadi layak masuk surga. Jadi gini, saya ingin menekankan berdasarkan hadis yang akan kita baca nanti, bahwa kalau kita ini sudah melatih diri untuk tidak dengki sama sekali kepada orang lain, maka ketidakdengkian kita itu bisa mengantarkan kita masuk surga. Tapi tentu dengan syarat, dia mesti beriman
dan dia melaksanakan kewajiban-kewajiban inti. Ya, kewajiban inti itu seperti sholat 5 kali sehari, puasa Ramadan. Nah, kalau dia punya harta lebih, dia bayar zakat. Kalau punya uang dan punya kemampuan, pergi haji itu. Asal dia tuh melakukan kewajiban meskipun dia tidak melakukan yang sunnah-sunnah. Ya sunnahnya hanya 5 kali itu aja. Sholat qobliyah dia nggak pernah, tahajud nggak pernah. Asal dia itu tidak punya dengki, dia layak masuk surga. Ini ada kasus begini. Ini hadisnya sebenarnya agak panjang ya. Para sahabat sedang duduk-duduk bersama Rasulullah SAW. Terus Rasulullah mengatakan begini, mau nggak aku tunjukin orang yang nanti bakal masuk surga? Wow, mau ditunjukin orang yang masuk surga kan seneng mereka. Mau Rasulullah. Orang yang nanti masuk ke masjid ini setelah ini itu calon masuk surga. Benar. Tidak lama kemudian masuk seseorang habis wudhu sambil menenteng sandalnya, wudhunya itu masih netes-netes. Terus orang kayak gini mau masuk surga. Nah, terus lewat sudah. Esoknya mereka sedang berkumpul lagi dengan Nabi. Nabi bilang, mau nggak aku tunjukin orang yang bakal masuk surga? Lihat, orang yang datang ini setelah ini, dia bakal masuk surga. Masuk orang yang sama. Sampai 3 kali seperti itu. Terus ada anak muda namanya Abdullah bin Amr. Anak muda. Dia tuh penasaran, apa sih istimewa dia? Terus dia mencoba bohong kepada si orang ini. Pak, aku lagi punya masalah dengan bapakku. Aku nggak berani pulang. Boleh nggak aku tidur di rumahmu? Boleh. Tidur di situ sampai 3 malam. Dia melihat apa sih yang dia lakukan yang istimewa sampai dia tuh dijamin oleh Rasulullah masuk surga. Terus dia lihat kalau malam tidur sampai dia bisa melihat dia tidurnya itu, entah kondisi rumahnya kayak apa ya, tapi karena mungkin saking kecilnya dan sebagainya, sampai dia tidur itu si anak kecil ini bisa melihat. Nggak pernah sholat tahajud. Terus kalau malam itu dia terjaga, terus ganti posisi, dia hanya menyebut asma Allah. Ya. Terus, tapi tidur lagi. Kemudian kalau terjaga, nyebut asma Allah, tidur lagi. Bangun-bangun hanya untuk sholat subuh. Sampai 3 malam. Ini apa keistimewaannya? Lalu terus dia mengaku terus terang kepada orang ini. Pak, sebenarnya aku bohong kemarin. Mohon maaf, aku kemarin bohong bahwa aku sedang punya masalah dengan bapakku. Nggak ada masalah itu. Aku cuma ingin kamu mengizinkan aku tidur di sini. Karena Nabi Muhammad menyebut sampai 3 kali bahwa kamu akan masuk surga. Aku ingin tahu apa keistimewaanmu sehingga aku bisa meniru. Gitu. Terus jawabannya apa? Loh, aku ya begini ini, seperti yang kamu lihat. Kamu lihat aku tidak pernah sholat tahajud ya memang begitu. Itu kehidupanku sehari-hari. Nah, terus apa dong keistimewaan? Nggak tahu. Nggak ada amal-amal yang istimewa. Terus ya udah aku minta pamit. Lalu Abdullah bin Amr ini pamit pulang. Baru berjalan sedikit dipanggil, Abdullah sini. Gini, barangkali aku ini tidak punya amal yang lebih-lebih. Cuma aku ini tidak pernah dengki sedikit pun kepada orang lain. Orang lain mendapatkan nikmatan, aku tidak pernah iri. Mungkin itu yang menyebabkan itu. Nah, jadi pelajaran bagi kita, kalau kita kepingin masuk surga, hilangkan rasa dengki di hati kita. Hilangkan sama sekali. Jangan pernah ada sedikit. Nah, caranya bisa bertahap. Orang berdengki itu bisa dimulai dengan selera. Misalnya teman kita mobilnya baru, apalagi ganti-ganti. Mobil baru ganti-ganti.
BMW baru, waduh, 3.500 cc lagi misalnya begitu. Wah, Mercy baru, wah ada Ferrari begitu. Nah, itu jangan berlama-lama lihat itu, jangan berangan-angan terlalu jauh. Ini kok dia bisa punya ini dari mana ini? Jangan-jangan korupsi ini. Nah, menuduh korupsi itu kan, menganggap orang korupsi itu kan sudah berprasangka buruk pada orang lain. Nah, itu terus, wah kalau begitu ini mesti curang ini. Lalu dicari-cari kesalahannya supaya dia celaka, misalnya begitu. Nah, itu orang Islam kan, supaya kalau kita tidak terpancing seperti itu, kalau ada teman yang punya kekayaan, tapi nggak usah kita amati terlalu detail lah. Oh dia punya Mercy baru, ya sudah. Ya, saya pernah ditawari teman untuk mencoba. Dia suka datang ke masjid bawa mobil balap, kadang-kadang Ferrari, kadang-kadang Porsche. Saya diajak masuk ke mobilnya, ditunjukin kecanggihannya. Silakan Pak Riza kalau mau nyobain. Enggak ah, ini 5.000 cc, kalau aku nginjek gas sedikit aja lari, nabrak nanti. Ganti nggak bisa, aku ganti 5 miliar. Terus ya itu sudah memang canggih sih. Ya. Jadi antara lain kita jangan terlalu kagum dengan kekayaan orang lain. Nah, ringkasnya apa yang kita bahas pagi ini adalah bahwa orang yang beriman itu meyakini hak prerogatif Allah untuk menentukan apapun yang akan dia lakukan terhadap ciptaannya. Keputusan Allah untuk memberi atau tidak memberi itu tidak bisa dihalangi oleh siapapun. Nah, orang yang mendengki itu berarti merasa keberatan terhadap keputusan Allah untuk memberi atau tidak memberi. Dengki itu bisa mengganggu semangat persatuan. Padahal persatuan itu dianjurkan oleh Allah. Karena persatuan itu dianjurkan oleh Allah, berarti persatuan itu termasuk bagian dari iman. Dengki itu berlawanan dan bahkan bisa menyingkirkan keimanan. Orang yang tidak pernah mendengki orang lain itu dijamin masuk surga. Semoga Allah menguatkan iman kita dan menjauhkan kita dari rasa iri dan dengki. Amin.